Pada tahun 1984, keresahan mulai muncul di kalangan mahasiswa IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya terhadap kondisi kampus yang saat itu gersang, panas, dan sedang dalam masa pembangunan. Dari keresahan itulah, lahir inisiatif sederhana menanam pohon demi penghijauan lingkungan kampus. Awalnya cuman kegiatan menanam aja, kegiatan penanaman untuk penghijauan di kampus 1 ini. Salah satu contohnya itu yang ada, kalau kita sebutkan DPR ya, di bawah pohon rindang itu tuh. Nah itu tuh salah satu bukti mungkin ya, salah satu bukti bahwa Mahapka itu ada gitu waktu tahun 84. Akhirnya setelah dari penanaman tersebut, merujuklah punya cita-cita yang sama, punya tujuan yang sama pada waktu itu, sehingga membentuk suatu organisasi, suatu wadah yang kemudian bergelut di bidang lingkungan. Kemudian seiring berjalannya waktu, itu 7 Maret 1984 pendirian Mahapka itu. Namun setelah masuk ternyata tidak sesuai nih. Ternyata di Mahapka itu tidak hanya berkegiatan, ternyata ada organisasinya juga. Kita mendapatkan outdoor activity sama keorganisasian. Saya pertamanya tuh karena ikut Sispala sebelumnya, dan saya ingin mengembangkan potensi diri saya yang ingin terus ikut kegiatan alam gitu. Jadi saya kebetulan ada juga senior dari Mahapka dan di Sispala saya, jadi saya ikut juga. Saya mau tidak mau ketika mengikuti kegiatan di Mahapka itu dituntut ataupun mendapatkan pelajaran yang sangat serius gitu, yaitu namanya Mabim. Jadi istilahnya itu ketika kita baru masuk keanggotaan ke Mahapka, kita akan mendapatkan pembelajaran di masa bimbingan itu. Siapa yang membimbingnya nanti anggota-anggota terdahulu gitu, ataupun anggota-anggota yang udah masuk terlebih dahulu. Jadi yang saya rasakan itu tidak hanya berkegiatan, tapi ada poin plusnya, yaitu kita selalu bersama-sama ngelakuin hal apapun, dari mulai memasak ataupun kita merencanakan sesuatu gitu. Kita ada planning nih, nah kita ngerencanainya itu bareng-bareng, dan segala kesenangan ataupun kesulitan ya kita merasakan bareng-bareng. Kita punya tanggung jawab besar nih dari organisasi, nah itu yang harus kita kerjain, dan juga ya rasa tanggung jawab itu yang bikin saya menjadi berkembang di sini. Kalau pengalaman menarik ya banyak sih, cuman yang masih saya ingat ya, yang masih momennya masih kena itu ketika saya melakukan pengabdian di Baduy. Nah waktu tahun 2023 kurang lebih, itu tuh kita sering Mahapka tuh satu tahun satu kali menjalani pengabdian di Baduy, bakti sosial selama 1 bulan kayak KKN. Nah momentum itu tuh selain daripada kita erat dengan masyarakat, memperkenalkan sosial pedesaan dan sebagainya kepada masyarakat, tapi dengan saudara-saudara kita, khususnya yang seangkatan, itu menjadi momentum kayak kita berumah tangga gitu. Setiap hari makan bareng, setiap hari program bareng dan sebagainya. Nah itu tuh kalau di Mahapka sendiri itu kan simulasi menjadi pengurus. Nah ketika jadi pengurus itu, dan sampai sekarang ya, kedekatan kita dengan anggota yang lain, baik itu yang adik kelasnya atau yang kakak kelasnya, itu ya sama seperti keluarga, karena dari momentum-momentum itu gitu. Yang pasti ya bisa menjaga diri sendiri ya. Dan juga kalau di Mahapka ini, karena selain daripada organisasi, Mahapka kan sebuah keluarga ya. Nah dari situ juga yang menjadi saya nyaman.
karena kekeluargaan ini, dan ini yang bikin saya sampai saat ini masih bertahan. Sebenarnya kegiatan ini bukan hanya buat cowok, karena banyak juga wanita yang suka berkegiatan di alam. Nah itu juga kan menjadi pembelajaran ya buat cewek-cewek, gimana biar bisa jaga diri, dan ya berkegiatan di alam juga kan seru, bukan buat aktivitas cowok doang. Kayak mulai dari sebelum diklat, diklatsar, terus masa bimbingan, terus pengembaraan, terus nanti di pengurusan. Nah, makin kesini makin sedikit nih. Tapi ya bukan artian kita membatasi ke orang-orang yang udah nggak aktif. Ini kita nggak punya pandangan negatif terhadap orang-orang itu. Ketika mereka ada, ya udah kita hargain juga, karena mereka ketika di luar juga mereka selalu membawa nama-nama Mahapaka, termasuk Slayer ini gitu. Kalau ditanya sebagai penting ya pasti paling penting ya, karena Mahapaka bisa ada sampai sekarang itu karena kita tahu sejarah, karena kita dengar sejarahnya asal muasalnya seperti apa, dan begitupun kemudian kita diharuskan untuk menjaga atau menghormati sejarah itu gitu. Cara kaderisasi membentuk anggota itu ya dimulai daripada di Klatsar ya, ada pendidikan latihan dasar, itu pertemuan awal kita dengan kader-kader baru gitu. Kita membentuk karakternya itu ya dengan cara dididik di hutan. Karena apa? Karena yang saya rasain bahwa hutan itu adalah aspek yang memang intim banget lah untuk melakukan doktrinasi, untuk melakukan pendidikan dan sebagainya. Nah makanya tidak aneh ketika anak-anak Mahapaka mungkin kelihatannya agak songong atau kayak gimana mungkin ya, karena dari segi mentalitas ya itu pendidikan paling pertama itu adalah didik kasar sebetulnya. Jadi mau itu pendidikan karakter, pendidikan dari segi keilmuan dan sebagainya itu ditempuh di sana gitu. Hampir gitu ya, semua orang pasti ngerasain, termasuk orang-orang yang udah masuk sispa lah di SMA-nya, ketika masuk Mahapaka mereka akan merasakan ataupun akan mempunyai pemikiran udahlah nyerah aja. Tapi karena kita dibentuknya secara kesolidan dan bersamaan, jadi kita tidak bisa berhenti. Kalau misalkan mau berhenti semua, kalau mau maju semua. Itu yang ditanamkan di Mahapaka. Jadi ya kenapa sampai sekarang saya bisa bertahan ya karena teman-teman yang lain juga. Tantangan terbesarnya itu adalah lingkungan sekitar. Jadi hari ini banyak ya kasus-kasus perihal lingkungan yang harus kita semua bereskan ya, bukan hanya aspek pemerintah, bukan hanya masyarakat, apalagi kita ya sebagai pencinta alam tentunya. Nah selain daripada itu menjadi tantangan utama untuk kita terus bergerak, untuk terus peka, terus greget lah terhadap isu-isu itu. Nah tantangan terberatnya itu adalah bagaimana kita kemudian bisa menjadi pemantik sebetulnya bagi masyarakat sekitar, atau khususnya bagi masyarakat kampus ya, untuk peka terhadap lingkungan, sosial dan sebagainya. Itu sih masalah terbesarnya. Kalau tentang alam saat ini ya tentu kalau menyedihkan gitu, karena kebetulan ya penelitian akhir saya itu mengenai alam ya, mengenai lingkungan gitu, karena ada bukan ketertarikan, tapi karena ada isu yang belum terselesaikan dari dulu, yaitu masalah lingkungan. Nah masalah lingkungan hari ini itu menurut saya alam itu sudah dipandang sebagai pelacur. Jadi kayak kita bebas untuk mengeksploitatif, bebas untuk memanfaatkan tanpa ada rasa tanggung jawab, tanpa ada rasa kasihan, atau tanpa ada rasa iba kepadanya gitu ya.
sebagai pedoman atau landasan di Mahapeka ini Quran Surat Hud ayat 61. Huwa ansyakum minal ardi wastamarakum fiha. Dia Allah telah menciptakan kita manusia di muka bumi ini untuk sebagai khalifah, pemimpin, untuk menjaga kemakmurannya gitu ya. Kurang lebih intinya tugas kita ya, filosofi Mahapeka ini sendiri yaitu gak keluar dari koridor itu, untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi, juga tidak merusak hal-hal yang sudah diturunkan oleh Tuhan. Simbol Mahapeka itu adalah biarkan kami berkiprah dengan cara kami sendiri. Nah, hal itu tuh yang menjadikan saya khususnya untuk bisa mengeksplor lebih jauh lagi, mengeksplor lebih bebas lagi, bagaimanapun caranya gitu ya, dengan cara saya sendiri atau cara dengan organisasi. Makanya mungkin kalau melihat anak-anak Mahapeka atau organisasi Mahapeka yang sedikit lebih berbeda gitu dari orang-orang biasa, dari manusia-manusia biasa, itu hal yang wajar, karena bukan kita menerapkan, tapi kita punya pendirian bahwa apapun yang kita jalani, apapun yang kita proses, itu punya tujuan yang baik, punya tujuan yang bagus juga untuk kita semua, untuk alam. Kita tidak memaksakan untuk semua orang masuk organisasi pencipta alam, tidak memaksakan untuk masuk Mahapeka, tapi satu yang harus kita pegang semua, bahwa kita itu hidup di alam, kita itu hidup di lingkungan. Intinya mau dimanapun, mau siapapun, kita wajib untuk mencintai alam.